Sing fikul Islam mau buat Fikul Islam mau tetap disunahkan mengiringi meskipun di belakangnya. cukup satu ini dulu. Ada lagi jenengan. Jadi jenengan memunculkan dari yang ada lagi temu ini niki wawa kotoun walau masya khalfaha aswala lahu fadilatun asli mutaba'ati wa fata kamaluha niki temu mutaj. walaupun di belakang tetap hasil fadilahnya. fadilah keutamaan ya, afdholiyahnya. Dari awal tadi yang Qalyubi itu. Kalau di Qalyubi itu yang keutamaan yang afdholiyahnya itu tetap kan afdholiyahnya. Ya. Kemudian yang fiqhul Islam ini tetap sunnah ketika di belakangnya. Yang mughni itu tadi tetap mendapat keafdholian, betul nggih? Monggo, intinya mungkin ada membanding qabil yang lain. Nambah ibarat mboten napa-napa. Nanti kita pilih mana yang paling pas. Monggo. Langsung dari pertanyaan Nggih. Bagaimana hukum mengiringi jenazah dengan berada di belakang jenazah? Kalau yang ditanyakan hukum, ya kita menjawab tetap sunnah, karena hukum asal dari mengiringi jenazah adalah sunnah. Hanya saja untuk masukiyah caranya nanti ada taruhnya sendiri. Ada yang kan yang lebih baik adalah masih berjalan atau boleh juga berkendara. Tapi yang paling baik adalah masih dan berada di depan, atau kalau nggak di depan berarti di samping ataupun di belakang selama orangnya masih mansub ilal jenazah. Itu tetap mendapat kesunahan, hanya saja keafdalannya yang lebih baik adalah di depan dan paling dekat dengan jenazah. Yang paling umum kan gitu, seperti itu. Jadi secara umum tetap sunnah, betul ya. Cuma untuk afdholiyahnya ada tarotub tersendiri, ya. Tadi. Enggak, mungkin. Ya. Untuk sunnah ini dibutuhkan laki-laki, betul ya. masih tidak ada saya membuat Artinya ketika nanti dirumuskan itu kita tambahkan bahwa kesunahan ini untuk laki-laki. Itu yang ibaratnya laki-laki, ada. Oke, mau coba dipun waos. Di nihaya ada di yang saya baca di Asna. Oke. Assalamualaikum. Jenazah illa antudfana sunnatun muakkadatun lirijal. Illa angkol sunnatun makruhun linisa illam yatadoman haraman. Assalamualaikum ya. Lirijal tadi nggih, sebentar banget nggih, sorry. Cuma kalau ya seperti ini. Cukup dulu. Mungkin ada yang lain, monggo. Memang hukum asalnya sunnah, cuma ada rincian-rincian tertentu itu yang memang kita butuhkan untuk masyarakat saat ini. Monggo. Di seorang yang berjenazah itu ada beberapa keadaan. Yang pertama ada yang naik, ada yang berjalan,
ada di depan, ada di belakang, Nggih. juga ada yang jauh, ada yang korib. Enggak sekenal Pak Yai. Ya, jadi seorang ngiring jenazah itu ada yang naik, ada yang berjalan, ada di depan, ada di belakang, juga ada yang jauh, ada yang dekat. Nggih. Ketika kesemuanya itu berkumpul, itu ada 3 keadaan. Yang pertama yang afdol adalah wa masih wa amamaha au khalfaha afdalu mutlaqon min raqib wa raqib qariban afdal min raqib Said wa amam afdal, yang paling afdal adalah yang di depan. Jadi lihat ngarep nang mburi iki lek nang mburi karo wong raqib iki ya jek apik wong sing mlaku. Jadi itu juga ada dari Hasan Bijiremi halaman 291 juz 2. Ya. Nggih. Mau tasawuf tenan malih, monggo Mas saking Nurul Ulum. Badhe matur. Sami. Oh nggih. Memang kata dari memang kalau disimpulkan dari beberapa kondisi tadi yang benar-benar termaktub ya, dari kitab-kitab niku dari antara rokib masih yang di belakang dan di depan. Ya, saya kira kita tinggal nopo nggih. Saya kira kita tinggal membuat rumusan dari beberapa kitab yang masuk itu tadi. Saya kira sudah sangat mewakili. Tinggal kita pilih mana yang ditampilkan. Nonton Gus nih. Niki coba dari perumus nanti mungkin untuk jawabannya bagai rumusannya dari berbagai ibarat yang masuk itu tadi. Monggo. Terima kasih waktunya. Kalau kita mau merumuskan jawaban berarti tentunya kita pilih dulu nih pelakunya siapa. Yang pertama tadi disepakati kalau wanita ini makruh bisa haram. Wanita makruh bisa haram. Ini kalau melihat realitanya mungkin tidak. Kalau makruh itu syaratnya seperti apa yang makruh? Karena di sana hanya selama tidak ada perkara yang mengharamkan. Kalau kita melihat realitanya, ini mestinya ya bagaimana Mas Kula ngoten. Ini kalau seorang wanita. Karena ya memang gini dhewe niku tak mutabaatul jenazah itu ya seperti itu jangan sekitar dhewe nggih. Adat kita seperti itu dan ini bisa sampai haram apa tidak itu yang mar'ah. Semisal saja mergo ya saniki niku mesti cumpar campur niku mesti terus nador ya mesti dan lain-lainnya. Nah ini mestinya ya kita rumuskan haram ya. Meskipun nanti makruh kecuali ada nador dan lain-lain mestinya nonton ya mestinya. Tapi monggo itu diibarati yang sampai haram. Kemudian untuk yang laki-laki sebenarnya ini nanti berarti kita sepakati dulu yang mutabah itu hukumnya sunnah secara mutlak ya. Hanya saja yang saya ingin pertegas itu ibarat mutabaah itu seperti apa yang bisa dikatakan mutabaah. Tadi kan sepertinya pembahasannya langsung amama, masih rokib, amama. Nah ini maksud kalau ada tidak konsekuensi mutabaah itu bisa dikatakan mutabaah itu seperti apa dulu sebelum kita bahas keafdoliannya. Semisal wong wis keri, jenazah budal terus wonge lagi teko. Nembe dibedane terus nyusul. Nah ini apakah juga termasuk dapat kesunan mutabaah?
mengiringi jenazah itu. Ini yang belum muncul ibaratnya, cuman saya tetap mengcover yang afdoliyah dulu nggih, yang sudah ada ibaratnya. Nanti mohon kalau tidak benar dengan benarkan. Yang pertama, orang yang berjalan itu lebih utama daripada rokib. Sepakat semua nggih. Kemudian masih bagi orang yang berjalan itu yang lebih afdol adalah di depan daripada di belakang. Ngoten nggih. Kemudian bagi rokib, lek rokib wau teng mriki nggih malah nggih. Kalau rokib kebalikannya masih nggih. Bebas, rokib bebas kalau rokib. Ibaratnya bebas. Yang rokib. Mboten niku kalau dekat dan jauhnya kan memang yang dekat lebih baik daripada yang jauh. Itu kalau kita melihat sisi dekat dan jauhnya. Kalau kita lihat sisi berjalan atau naik itu lebih baik berjalan, lebih afdal berjalan. Nah sekarang ini untuk masih tadi saya dengar masih itu yang afdal di depan. Meskipun di belakang tetap dapat kesunahan mutaba'ah. Kemudian yang rokib kok ibaratnya kurang teng ngaji apa teng mingking sing rokib. Rokib afdalnya yang afdal. Jadi itu tetap antara rokib kepada rokib di depan itu kan masyarakat adalah situ. Oh berarti ngeten. Untuk rokib itu yang paling afdal juga di depan. Afdal min rokib al bait nemung ngetok mriki. Lah ingkang masalah depan belakangnya. Lek delapan kan enten wa masih amawa apa Abdullah mutlakon min rokib. Oke. Jadi nang ngarep mburi pokoke wong mlaku kuwi luwih afdal katimbangane wong rokib. Nggih. Berarti belum ada kejelasan ya ibarat rokib baik yang depan atau yang belakang. Berarti belum ada ibaratnya. Berarti dua ada tiga nggih. Berarti sudah ada tiga kejanggalan. Sebenarnya saya mau menambah kejanggalan lagi. Karena praktek kita itu kadang yang numpak itu bareng, Pak. Numpaki bareng yang sandingi jenazah. Nah ini mungkin menjadi kasus apa tidak tentang keafdoliahan. Terus lek ngomongin cedek luwih afdal apa ya luwih afdal sing numpak bareng kalih jenazah itu. Nah ini masih kurang niku. Jadi saya itu cuma pengembangan kasusnya. Jadi sekali lagi mohon ditampilkan ibarat yang belum, yaitu makruh untuk mar'ah tadi. Kalau haram semisal apalah nonton, kalau yang kita tanggungkan saja atau praktek yang ada. Kemudian dua, mutabah itu sejauh mana koridornya niku. Tiga, rokib itu yang afdol di depan apa di belakang, atau malah numpak bareng kados praktek kita numpak mobil, numpak helikopter, numpak pesawat nggih keng Kalimantan. Soalnya tonggo kula dikirim dari Kalimantan pulang ke Jawa. Jadi mungkin kula tiga ini dulu sebelum pengembangan yang menjadi kejanggalan saya. Ya ada tiga, tinggal dipilih mau mana dulu yang ditampilkan sambil berjalan mencari. Ya. Untuk rokib kalau menurut Umi itu dimakruhkan wa yukrahu rukubuhu fi zahabi ma'aha bima ruya al-kubu ruya nasab rukuban janazah di faqala Allah tastahyu na inna malaikatillah ala aqdamihi wa antum ala zuhuri dawabun hadza ilam yakun lahu. Jadi kalau pemakruhan ini ketika memang tidak ada udzur. Kalau menurut Mu'min, karena hadis dari Nabi yang diriwayatkan dari Sunan Tirmidzi. Artinya baru boleh rokib kalau ada udzur. Ya kalau ada udzur. Kategorikan makruh gitu ya. Makruh wa yukrahu. Mutlak baik di depan atau belakang. Kalau depan belakangnya Nggak ada. nggak ada. Yang untuk perempuan mar'ah ada. Cobi dibatasi.
wal mar'atu sing rijal tadi mungkin ada lanjutannya. Iki nyobi nggih. Nggih. Ini wonten sunggalipun riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Al-Albani. Ar-raqibu yasiru khalfa janazati wal masi yamsi khalfaha wa amamaha wa ana yaminiha wa an yasariha qoriban minha. Yang disebutkan tadi gimana? Nek daruh niki, orang yang berkendaraan itu justru jalannya tuh di belakang. Di belakang boleh dikatakan itu setelah adanya orang yang berjalan kaki. Yang jalannya itu juga bisa di belakang jenazah, bisa di depannya, serta bisa di samping kiri atau di samping kanan. Yang penting dekat dengan jenazah tersebut. Jadi kalau di logikakan keterangan ini berarti yang berkendara justru di belakang. Dari hadis jelasin ya. Dari Nurul Ulum mungkin ada kata-kata mar'ah yang mutaba'ah atau mungkin yang rokib, masalah depan belakangnya, keafdoliannya. Oke, enggak. Dari kitab Al-Matufi niku Imam As-Sawri menyatakan yang berjalan kaki lebih utama di depan, yang berkendara itu di belakangnya. Cabihnya awas. Qala As-Sawri ar-raqibu khalfaha wal masyu amamaha. Ibu amamaha. Yang naik di depan. Yang masih berjalan itu di depan, yang di belakang. Nomor niku wau dari kitab Al-Matufi. kitab nama wau. Al-Matufi. Al-Matufi. Satu dua. Ikan mar'ah dari ngoten nggih, berarti yang rokib nggih. Sama mutaba'ah. Terutama kadang sing takziah terus carry nyusul teng pemakaman. Mayit wis pendem bahkan nanti itu nomor C angsal kesunahan. Nggih monggo. Kalau merasa ada kejanggalan ketika membicarakan tentang wanita, karena di dalam kembali kepada deskripsi ini belum menyentuh kaitannya dengan wanita. Ketika ini nanti dikaitkan dengan wanita, pembahasan kita akan melebar nanti. Nggih, tadi memang sudah dikatakan oleh perumus dari awal, memang aslu sunnahnya dari awalnya memang sunnah. Dari kesunan yang ada, kesunan mutabah yang ada, terus kita perinci yang berjalan bagaimana, yang naik kendaraan bagaimana, ada rincian. Kemudian memang ini tadi dikembangkan oleh perumus. Yang ada ibaratnya itu tadi lir rijal, jelas-jelas itu tadi. Kesunan mengiringi jenazah
ini lirijal bagi laki-laki. Maka oleh perumus dikembangkan kalau untuk perempuan bagaimana? Ada yang makruh Gus nggih? Dan nggih. Ada yang makruh. Terus mintanya dari perumus ada yang haram ngoten nggih? Kalau ada. Niku nek boyo semuni sanes kula. Gitu iki. Batas kulo mangke Nyudutnya aku nyampe boyo semuni haram iki. Terus aku nekok nek keharamane kaya apa? Haram apa makruh ta Mas itu tadi? Haram apa makruh? Makruh nggih. selagi tidak ada hal-hal yang membuat Oh, selama tidak ada hal-hal yang mengharamkan gitu. masalahnya Makruh nggih. Rasa mengharamkan apa kok ini haram ya kok lain kan belum ada ibaratnya. Nggih, nggih. Keharamannya nggih. Mungkin tinggal dua nanti yang mengharapkan perempuan, kemudian yang mutaba'ah, kategori mutaba'ah yang belum ada. Kalau mutaba'ah takutnya sama benar. Kan selama musayyi itu masih mansub ilal jenazah kan bisa. Berarti Diulang, ibaratnya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu qudamaha. Walau taqaddama 'alaiha kamilun wa in kana bi haitsu yunsabu ilaiha bi ayatuna atau hubungan Atura lalu fadilahu Nanya ujubah. baru terakhir Wa in kana bi haitsu yunsabu ilaiha bi tasawwi tubihi wa qita'i an-tabiha lam yahsul lahu fadilahu mutaba'ah. Karena jauh, terlalu jauh. Terus yang kedua tadi naon ya Bu? Jauh tapi masih nunggu jauh gara-gara terlalu banyaknya musayyi atau Sangke akeh sing atau jalannya berkelok-kelok maksudnya itu memutuskan mutaba'ah. boten. Mboten. Yang memutuskan ketika tidak Enggak masuk tadi. masuk ke jenazah. Ini kalau dicari kesebalikannya berarti ketika jenazah sudah dimakamkan ini sudah tidak mutaba'ah artinya. Misale ana wong sing mburi dhewe sangke akeh sing ngiring nih gitu. Sing mburi dhewe teko ternyata jenazah seneng arep wis dibendhem. Cara derek niku masuk no mboten? Kalau karena banyaknya peziarah maupun musayyi maupun kan bukan bagus menghalang. Tapi kalau nggak ada unsur terlalu banyak musayyi atau apa atau jauh dari jenazah berarti nggak makruh. ngeri-ngeri megok dalan. Ribut ingkang nitune dengan ibarat tadi sepakat mboten? Kalau nggak sepakat ya harus berani menampilkan yang lain. Ada kedeknya lagi. Iya, tadi ada jauh. Kalau ngiring ora jenenge. Memang itu yang kembalinya adalah murab. Jadi alayat madu ayat haru anahu ya tafawatu bi tafawutul janais wajinazatu alati uha asrotun masalan tidak ta'uda anha nahu khamsina diro'an masalan qad yakbani ufu al-mufu isbatu ilaiha walati yusimuha asrotun asrotu alafin masalan layak lau mufu isbatu ilaiha walau ta'uda anha nahu mi'aten diro'in.
Jadi yang ini dua sendiri. Oke. Yang ini diwani khamsina diroan. 50 dirok Kalau ini katanya korek itu adalah ketika dia nek nang ngarepe noleh ijik roh jenazah iki korek. Ya angel ya anu. noleh jero jenazah. Ngono. Ya nek batasan korek noleh sing adoh ning kene nek sakone urufe lek 50 dina. Kuwi iki wis adoh. Delok jenazah jadi dihitung dari wong sing ngiringi. Nek ngiringi waduh, wawan yo panggah urung iki tok antar sak ngono kae. Ini masalah baiknya. Yang telah lewat ada 150 ngoten ya. Nah itu enggak masalah. Wong akeh Salah wong. sakmono. Enggak iki tok. Niku bahkan enten diroke pun lebih spesifik. Mungkin untuk selanjutnya monggo niku rumus dari yang masuk tadi mungkin bisa dirumuskan. Terima kasih nggih dari Pak Mikdad. Oh ternyata ibarat ngono gini wow. Ibarat numpak bareng nggih. Ala rukuk ma'aha. Rukuk ma'aha niku hukumnya makruh ngoten nggih. Berarti cara sakniki sak mobil niku makruh ngono mboten? Alhamdulillah. Nah nggih, maksudnya ibarat itu. Ibarat yang dari Pak Mikdad rukuk ma'aha itu makruh. Ini kecuali ada udzur ya. Kecuali ada udzur. Yang contohnya di sana itu marid dan doif. Nah kalau untuk ngene adil itu sebenarnya ada udzur apa tidak? Ini tapi pengembangan ya. Di bahasa ini nomor benci terserah. Dan buatan enten jadi mokofnya tak wonten ibaratnya nggih tampilkan. Karena kita hanya ya pokok numpak lah kan wonten. Ternyata untuk yang jawaban yang tadi nggih yang mutaba'ah ternyata memang sudah ada nggih. Berarti dobitnya itu urfu nggih. Selama masih urfunya itu mansub cek melok ngetut nih jenazah berarti dia tasih asal kesunahan. Itu untuk dobitnya sudah ketemu alhamdulillah. Kemudian yang keharaman meskipun belum ada ibaratnya ya mestinya ada itu. Mestinya ada kados nador. Hilang ya aneh aslinya. Mestinya ada mestinya. Kelanjutannya lah minimal kelanjutannya. Tapi kalau yakin kalau ada nador dan kalau di praktek kita ngapunten nggih niki istaftikul bab. Kalau di praktek kita berani tidak kita memakruhkan seorang wanita mengiringi jenazah? Berani mawon Pak, karena kalau teng wilayah Kota Blitar terutama niku untuk wanita itu banyak yang tidak mengiringi. Andai kan dimakruhkan ya juga enggak masalah ngoten lho. Monggo ingkang masuk nggih, ingkang retorika logikanya masuk. Mohon dicerna pertanyaan saya nggih. Berani tidak kita mengatakan makruh dengan realita yang seperti itu? Karena memang termasuk nador kan sudah haram kan? Berani loh, makanya gini berani tidak kita mengatakan seorang wanita yang realitanya seperti itu terus itu tetap makruh kan maksud kula? Nek sewantun monggo diusulkan ibaratnya. Kalau tidak ada ya saya yakin haram. Tidak ada. Kenapa? Tidak madhab. Tidak madhab monggo solusi monggo. Pak Ijal Malaysia salah satu akwalin takut jama ta'akhor wa takut jama wa ta'akhor arokim aman saupaya ta'akhorun. Kayak ta'akhor nah. Nggih, ta'akhur itu sunnah ta'akhur. Keri. Ya Keri. Keri. Lah nggih, berarti masih kurang ngeten lho. Kurang ngeten Bang. Karena yang Safiyah pun yang mengatakan makruh itu kalau ada nadar itu menjadi haram. Kalau ibaratnya jenengan, iya bisa nantilah kita masukkan ke apa jenis catatan sebaiknya untuk seorang wanita biar dapat kesunahan ya di belakang lah, jangan di depan. Biar tidak terjadi nador. Mungkinnya seperti itu. Kenapa kok alasannya diakhirkan? Karena mungkin kalau nador nanti ya haram lagi. Nanti maksudku loh. Sehingga kalau melihat realita kita, makanya kalau ngatur istaftikul bak ya, monggo lah adewe mencerna ati adewe dhewe. Lah wis kaya menten iku lho mosok ajeng panggah makruh wong wedok. Apa meneh sing
wong wedok iki bojone. Lah iki kan luwih akeh malih ngono Mas. Iya, monggo. Wa haka al-abdari an malikin annahu yukrahu. An malikin tapi ya. Nggih, ila ayatuna al-mayitu waladaha awalidaha aw zaujaha wa kanat mimman yakhruju zuha. Mimman yakhruju misluha. Berarti mboten enten apa? Namun hilang hukum makhluknya ketika Cek dijelasin ibaratnya Mas. Cek dijelasin ibaratnya. Wah hukiaan. Mboten ora diketokan pokoknya sementing wah hukiaan. enggak gitu kalau benerin. Wa akal abdari an malikin anahu yukrahu illa ayakuna almaitu waladaha awalidaha Niku au zaujaha. dunia niku tong ndi? Dunia tong ndi mutaba'ah. Dunia tong mutaba'ah. Domir. Yukrahu Nggih terus illa ayakuna almaitu waladaha awalidaha saderenge di anak. Sadere wahaka tapi anak nggih anak hu niku lho, hu niku domire tong pundi? bisa enggak Apa? bisa enggak ada Nah, bahkan huna ini kan kalau kita fakir kan harus jelas. nggih saan Saannya apa? Saknu yang mana yang makruh? iki bawa nisa Itibau nisa. Dil nggih itibau nisa nggih. tak durunge ngeten opo ya kowe rame Lah nggih maksud kula anu hune niku sanu napa maksud kula? hadal ladzi dakarna hunin karahati itibae nisa al jinazata huwa madhabuna Oh nggih. madhabuna tak durunge ngoten Nggih siap. Berarti ngapunten hukum asalnya podo-podo makruhe. Cuman ternyata ada khilaf di Maliki. maliki Cuman fuqihah nggih, Pak. Hakah nggih bahasane nggih. maka saderenge tak diteges Monggo. Qala atauri an Abi Darda wa Zuhri wa Rabi'ah annahum lam yungkiru zalika wa lam yakrahu malikun illa sabata. Jadi hukum kemakruhannya hanya berlaku bagi sabah. Maliki ya. Malikiyah. Nggih. Iki lintas madzhab iki dicampur mboten. Wis pokoknya sabah makruh. Nggih. Sabah makruh niki aneh. Sabah makruh kemudian Tapi hikayah dari Al-Adroi Al-Abdari nggih. Al-Abdari itu hukum kemakruhannya tidak berlaku ketika mayatnya waladana. Untuk bojone malah nggih. Niku malah enggak wajib malah enggak wajib manggon ning omah nggih berarti boleh keluar. Boleh keluar bagus ibaratnya ini. Bagus nih. Cuman ngeten sekali lagi nggih, karena ternyata yang dijaminkan apa nggih? Yang dijaminkan waktu napa yang salbu karuhiyah itu. Sampai ngeder hukum makruhnya itu kan kalau di Syafi'iyah itu kan ada nador.